Hadirin sekalian dan penonton Kompas TV, inilah kandidat pemimpin Jakarta. Bapak-bapak kandidat dengan nomor urut 2 dan 3, kita akan mulai di bagian ini untuk bagi Anda menyampaikan visi misi Anda membangun Jakarta yang lebih baik. Saya mulai dengan nomor urut 2, Bapak Basuki dan Bapak Jarod. Waktunya 3 menit, Anda boleh bergantian. 3 menit dari sekarang. Silakan. Ya. Bagi kami bangun Jakarta itu sebenarnya yang diutamakan adalah membangun manusianya. Soal banjir, macet ini adalah alat buat mendukung manusianya. Jadi visi utama adalah membangun manusia yang tadi, yang orang Jakarta tadi. Dan semua visi harus terukur dengan indeks pembangunan manusia. Dan Jakarta telah mencapai indeks pembangunan manusia sekarang sudah 78,99. Artinya kita hanya kurang 1,01 telah mencapai garis paling rendah sebuah negara maju yang angka 80. Lalu untuk mencapai visi tadi kita punya satu misi. Misi utama adalah pejabat harus jadi pelayan. Kalau pejabat tidak mau melayani, nggak usah jadi pejabat deh di dalam konsep kami. Makanya kami banyak mengeluarkan orang-orang yang nggak mau melayani, ya udah berhentikan saja. Ada visi dan misi, tentu kita ada program. Program apa yang paling utama? Jaminan kesehatan. Makanya sekarang orang Jakarta kalau sakit asal mau masuk kelas 3 kami tanggung semua. Jaminan pendidikan sampai kuliah. Kami sudah memberikan, besok malam sudah akan diserahkan yang kuliah di perguruan tinggi negeri mendapatkan 18 juta. Bukan hanya dari SD, SMP, SMA. Lalu yang ketiga adalah jaminan perumahan. Keempat tentu jaminan transportasi yang murah dan baik. Yang kelima jaminan sembako. Akhir Desember ini kita akan mulai membuka perkulakan di terminal Pulau Gebang. Tahun depan akan buka di Pasar Keramat Jati. Nah ada visi misi program. Yang keenam kita membuat perekonomian bagi hasil. Bagi hasil 80-20. Jadi buat yang kerja dapat 80, pemerintah dapat 20. Lalu 20 ini setelah ada yang baik dibuatlah koperasi. Koperasi 20 dia taruh di koperasi. Ada visi misi program, tentu sudah strategi. Strategi yang paling utama adalah pertama transparansi. Semua rapat apapun harus terbuka untuk publik. Yang kedua adalah semua data dibuka. Maka Jakarta menjadi open data terbesar di Indonesia saat ini. Yang ketiga tentu adalah tidak ada transaksi tunai. Semua adalah non tunai. Kebijakannya pertama adalah kita harus melakukan pelayanan terpadu satu pintu. Yang kedua, lurah harus menjadi estate manager dan seperti orang tua asuh. Yang ketiga, semua harus berpikir bagaimana memenuhi otak, perut, dan dompet warga Jakarta. Dan yang tentu kelima, kita menggunakan teknologi. Semua gunakan teknologi untuk mempermudah hidup kita. Dan yang keenam, kami mulai melakukan sebuah kebijakan tidak ada tunai, transaksi tunai. Jadi semua kita sudah menyiapkan sebuah kartu Jakarta One, seperti Visa dan Master, sehingga semua orang bisa kami telusuri. Kebiasaannya, hobinya apa, kami akan mendukung mereka, melayani mereka lebih baik lagi. Nah, dengan ada visi, misi, program, strategi dan kebijakan ini, kami yakin Jakarta akan makin baik dan sejajar dengan kota-kota dunia lainnya. Terima kasih. Oke.
Cukup ya? Ya, saya senang lihat Pak Jarod senyum lega. Ada yang berubah dari Pak Ahok, lebih lembut kayaknya Pak Jarod. Ini mau tanya Pak Jarod, ini Ahok baru atau lagi drama? Bukan hanya lembut, tapi kita lihat pemikirannya itu runtut dan detail, serta menyampaikan apa yang sudah kita kerjakan. Oh, baik, terima kasih untuk kandidat nomor urut 2. Saya persilahkan kandidat nomor urut 3, Bapak Sanis atau Bapak Sandiaga, boleh bergantian. 3 menit dari sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam dan salam sejahtera untuk semuanya. Jakarta, tempat kita berada hari ini, adalah kota di mana satu dikumandangkan. Satu bangsa, satu tanah air, satu bahasa, persatuan. Di tanah ini juga Indonesia diproklamasikan. Di tanah ini juga janji untuk mencerdaskan, mensejahterakan, dikumandangkan. Tapi di tanah ini pula hari ini ketimpangan masih berjalan sangat ekstrim. Di tempat inilah kita bisa menyaksikan ketimpangan yang luar biasa. Saya rasanya tahu kemiskinan. Saya sudah datang ke tempat-tempat yang paling sulit di Republik ini. Saya melihat kemiskinan dari dekat. Tapi ketika melihat kemiskinan di Jakarta, saya menemukan kemiskinan yang berbeda. Kemiskinan dalam keterhimpitan, kemiskinan dalam polusi yang tinggi, kemiskinan dalam ketimpangan. Di kota ini kita berencana menghadirkan keadilan sosial bagi semua. Di tempat ini kita akan berhenti untuk terkotak-kotak. Kita sudah cukup terkotak-kotak selama ini. Kita akan satukan Jakarta menjadi kota yang menjadi kota maju bersama dan bahagia warganya. Bagaimana caranya? Mulainya dari kita. Saya dan Bang Sandi, kami di 2 tempat yang berbeda 2 tahun yang lalu. Hari ini kita bersama. Saya bukan putra ketua Partai Gerindra. Bang Sandi bukan putra ketua Partai PKS. Tetapi kita menunjukkan pada semua persatuan dimulai dari kita dan kita akan membawa Jakarta menjadi Jakarta yang bersatu. Bukan saja dalam aspek gagasan, bersatu dalam aspek ekonomi, aspek kesejahteraan. 3 hal yang kita lakukan. 1, lapangan kerja bagi semuanya. Yang kedua adalah kebutuhan biaya hidup yang terjangkau. Yang ketiga adalah pendidikan sebagai eskalator. Di tempat ini, yang makmur makin makmur, yang miskin terus miskin atau makin miskin. Mengapa? Karena pada mereka yang miskin tak tersedia pendidikan berkualitas yang bisa menjadikan mereka naik kelas. Pendidikanlah yang menjadi eskalator sosial ekonomi buat kita semua. Kita berada di tempat ini kenapa? Karena kita terdidik. Kenapa kita berada di sini? Berempat, karena kita terdidik. Tanpa keterdidikan kita tidak di sini. Kunci mensejahterakan ada pada kualitas manusia. Dan itu 17 gubernur sudah mengelola Jakarta. Hampir semua fokus pada benda mati untuk bisa ditunjukkan sebagai prestasi. Kita akan fokus pada manusianya. Dan itu sudah kami buktikan selama ini. Kekuatan pada kualitas manusia untuk kesejahteraan dan menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh warga Jakarta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, cukup ya. Untung lagunya pendek, kalau lagunya panjang minta 1 album. Terima kasih untuk 2 pasang calon yang sudah memberikan visi misinya. Kita akan masuk dalam bagian berikutnya untuk mempertajam mengapa yang sudah harus dipilih lagi atau mengapa yang akan lebih layak untuk dipilih. Saya mengingatkan bagi Anda
yang berada di rumah menyaksikan Kompas TV, jangan lupa berikan komentar Anda, pertanyaan atau apapun seputar diskusi kita, debat kita pada malam hari ini. Mention @Kompas TV dengan hashtag Cagup DKI di Rossi. Saya kembali sesaat lagi.